Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya. Di channel membahas putar budidaya lobster air tawar. Ini teman-teman, habis hujan ya di sini. Cuacanya tuh agak dingin. Video kali ini teman-teman, saya akan mengecek nih burayak yang diperkirakan berumur 5 hari ya, 4-5 hari. Burayak lobster hias ya, jenis Clarke teman-teman. Oke, kita buka saja langsung. Oh, tuh. Oke, teman-teman. Ini burayak-burayaknya tuh ya, tuh. Sini nih yang paling banyak nih. Tuh ya, tuh. Ini ada yang putih, ada yang merah teman-teman. Sini juga nih tuh. Jadi kalau untuk umurnya ini, usianya ini saya perkirakan itu 4-5 hari ya teman-teman. Dan ini sudah saya kasih kuning telur tuh. Nih. Ini kuning telur, ini yang putih. Ini ada kacang hijau. Kenapa saya kasih kacang hijau? Karena masih ada indukan yang bertelur ya di sini. Jadi ada beberapa pertanyaan sih, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kok nggak dipisah bang dengan indukan yang masih bertelur? Karena begini, yang pertama itu tempatnya itu tidak ada lagi teman-teman. Yang kedua, ini masih aman teman-teman, karena si indukannya ini masih mengerami telurnya itu. Jadi nafsu makan dari indukannya itu masih kurang ya, masih sedikit sekali teman-teman. Jadi menurut saya ini enggak berbahaya ya, enggak terlalu berbahaya. Tapi saat si indukannya sudah menyelesaikan tugasnya dari telur-telurnya itu ya, sudah menetas semua, maka kita harus memindahkan indukan yang bertelur tadi ya, karena dikhawatirkan nafsu makannya akan bertambah lagi teman-teman. Kalau bertambah lagi kan bisa bahaya ya, nanti yang kecil-kecil seperti ini ya, masih halus, itu akan disantap oleh indukan yang lain, walaupun itu buraya hasil dari telurnya itu ya teman-teman, tetap harus dipisah. Untuk lebih amannya lagi teman-teman harus memberi kotak karantina. Nah, jadi fungsi dari kotak karantina itu, yang pertama itu membuat privacy untuk si lobsternya, membuat nyaman, dan juga memisahkan ya. Yang kedua itu memisahkan antara lobsternya ya, burayak lobster dengan indukannya itu, agar lebih maksimal lagi ya. Kita nggak tahu nanti mereka memakan burayaknya sendiri ya. Nah, ini saya kasih kuning telur nih teman-teman. Ini nggak habis, nanti saya bersihkan. Sorry lah, nanti saya ambil ya, karena kalau pagi ini dia masih makan ya, walaupun sedikit. Nanti sore kita bersihkan semua ini, kita beri lagi dengan pakan yang baru ya teman-teman. Untuk pakannya ini itu sama teman-teman, saya samakan dengan red claw ya, Clarke ini. Yang pertama, untuk burayaknya ini kita kasih pakan yang sesuai, misalkan kuning telur, tapi yang rebus teman-teman, jangan yang goreng ya. Ini bahaya kalau teman-teman kasih yang goreng, nanti airnya tuh tercemar dengan minyak ya, minyak goreng. Jadi harus direbus teman-teman, bukan digoreng ya. Terus yang kedua adalah memberi makan casut ya, kalau pengen pertumbuhannya itu cepat ya, lobsternya tuh sehat, diberi kasih pakan cacing sutra. Cacing darah apakah boleh? Boleh teman-teman, tapi cacing darah itu menurut saya tuh agak kebesaran ya, dia agak susah memakan cacing darah itu ya. Kalau untuk burayak ini sebaiknya cacing sutra saja teman-teman. Dan yang ketiga,
bisa dikasih pelet yang bubuk ya teman-teman, yang bubuk yang nomornya 0 kita masukkan sini. Tapi pelet itu berisiko airnya itu cepat rusak teman-teman. Terus selanjutnya bisa dikasih pakan sayur-sayuran, misalkan wortel ya, kentang kita parut yang halus-halus itu teman-teman, itu bisa dikasih pakan ke burayanya, tapi dengan catatan kita rebus dulu ya biar lembut, agar buraya-burayanya ini bisa memakannya nih teman-teman. Tuh, dan dikasih pakan cukup 1 kali sehari saja. Nah ini ada yang putih, ada yang merah nih teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah nanti warnanya berubah putih. Di kolom komentar itu ada yang bertanya sama seperti saya ya, ini katanya itu burayanya itu berwarna putih. Ya saya juga baru nih, tapi kalau saya tanya penjualnya pada waktu itu, memang nanti warnanya itu akan ada yang berwarna putih ya, nggak semuanya tuh merah. Bagus nih warnanya nih. Dan juga ada yang bertanya bagaimana pemasarannya itu, karena lobster hias ini memang orang-orang tertentu saja yang memang mau membelinya ya teman-teman. Menurut saya itu nggak usah dipikirkan dulu ya, yang kita pikirkan itu bagaimana cara membesarkannya ini dulu. Nanti kalau sudah besar, sudah banyak, baru kita pikirkan cara memasarkannya. Untuk memasarkannya itu mungkin bisa dengan cara kita apa ya teman-teman, posting di Facebook, di WhatsApp ya, di IG dan lain-lain. Nanti ada saja para teman-teman itu ya, atau orang lain itu akan menelpon kita ya. Kita cantumkan nomor HP kita di situ teman-teman. Dia akan chat kita atau menelpon ya. Kalau lobster hias ini gampang ya, menurut saya tuh menjualnya tuh bisa kita tawarkan ke pasar-pasar khusus ikan ya, ikan hias itu pasti banyak yang akan membelinya. Tapi kalau kita jual ke pasar tuh biasanya dengan harga yang sedikit murah ya, karena untuk dijual lagi. Kalau untuk indukan ini ya, indukan lobster hias ini, saya pernah mau beli juga ya di online, di Facebook pada waktu itu. Dan saya lihat per setnya itu ya, saya chat pemiliknya itu, per setnya itu katanya tuh harganya tuh 250.000, 8 ekor, jadi 3 jantan 5 betina. Lumayan mahal tuh teman-teman. Untuk ukuran 4 inci kalau nggak salah ya, 4 inci 3 inci teman-teman, 3 inci atau 2 inci itu, karena lobster hias ini kan nggak terlalu besar ya. Nih keluar nih indukan yang masih mengerami. Nih. Nah terus ada juga yang bertanya nih, kalau di ember itu kayak ada kotoran seperti ini nggak jadi masalah teman-teman, masih bagus. Kalau kita lihat airnya tuh masih bagus, tapi kalau mau dibersihkan juga nggak apa-apa teman-teman. Ini biasalah, karena memang apa ya, air itu kan kadang mengandung kotoran juga ya. Jadi kalau kita hidupkan aeratornya atau kita endapkan, itu airnya tuh akan keluar seperti kuning-kuning seperti ini ya tuh. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa itu dikasih shelter ya. Ini shelternya. Jadi teman-teman, saya tadi buat shelter ya, seadanya saja. Nih shelternya tuh, ini saya buat dari pipet ya, untuk minuman teh itu ya, teh boba itu ya. Nah, boba yang lagi viral itu ya, yang katanya rasis. Nah ini jadi kita bisa gunakan pipet ini
Terus kita ikat dengan karet ya, terus ikat lagi dengan karet dengan batunya nih untuk biar tenggelam. Jadi untuk shelter itu nggak susah teman-teman, nggak usah disusah-susahkan ya, nggak ada rotan, akar pun jadi ya teman-teman. Gampang untuk budidaya lobster air tawar ini, gampang sekali. Saya juga heran kadang teman-teman ini belum budidaya sudah mengeluh ya, penjualannya itu gimana, untungnya itu gimana. Budidaya aja dulu belum tentu berhasil. Kalau sudah berhasil baru teman-teman mengeluh ya, keuntungannya itu gimana, cara memasarnya itu gimana. Nanti akan mendapatkan cara tersendiri ya masing-masing. Itu akan diuji seberapa kuat sih jiwa bisnisnya itu, bisnismennya itu, jiwa pedagangnya itu. Kalau teman-teman mengeluh tidak bisa memasarkan, menjualnya, berarti tidak cocok jadi pengusaha teman-teman. Jadi pekerja saja ya teman-teman, jangan jadi pengusaha. Itu menurut saya sih. Itu saja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaannya, sarannya, komen dan kritiknya bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.